Merendahkan ego demi cinta. Bagaimana mungkin mereka bisa kehilangan jejaknya? Apa saja yang mereka lakukan di sana? Apa kau sudah memastikan bahwa kau memperkerjakan orang-orang terbaik, Sandi? Buk, Radit berkali-kali memukul tembok di kantornya hingga buku tangannya pun berlumuran darah. Radit tak tahu lagi harus melakukan apa. Hatinya sudah sangat bingung mencari di mana keberadaan Nada sekarang. Sekarang aku harus bagaimana? Nasib istri dan anak-anakku, apa yang akan dilakukan pada mereka? Tentu saja dia tidak mengejar uang, kan? Ada hal lain yang dikejar. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak bisa diam saja menunggu seperti ini. Tapi aku harus kemana sekarang? Tunggu, apa orang itu bisa membantuku? Gumam Radit di dalam hatinya, dan kemudian berbalik arah menatap ke arah Sandi. Sandi, tolong cari nomor telepon Dewa. Baik, Tuan Muda. Sandi yang sudah babak belur dipukuli oleh Radit juga sama-sama panik saat ini. Oh Tuhan, kenapa orang-orangku bisa sampai gagal melindungi Nyonya Muda? Mereka adalah orang-orang profesional, dan mereka bekerja sangat baik sebelum-sebelumnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini semua salahku. Apabila aku tidak bisa menolongmu, Nyonya Muda, akulah orang yang paling bersalah. Aku mohon bantulah kami, Tuhan. Lindungi Nyonya Muda, karena dia orang yang sangat baik dan sangat dicintai oleh Tuan Muda. Aku tidak pernah menemukan kejahatan yang dilakukan olehnya seperti yang pernah dilakukan oleh istri Tuan Muda sebelumnya. Gumam Sandi di dalam hatinya yang sangat panik, karena anak buahnya bisa tertipu. Sandi berusaha untuk menemukan nomor telepon Dewa, dan akhirnya, kurang dari 10 menit, Sandi bisa mendapatkan nomor Dewa dan memberikannya kepada Radit. Dewa, halo, Radit, apa kau mengenal Sylvie? Maksudku, dokter kandungan Sylvie yang memeriksa istriku saat pergi bersama denganmu. Dewa, jadi kau yang menelponku. Kenapa kau menanyakan Sylvie? Apa yang ingin kau lakukan? Radit, aku kehilangan Nada sekarang, kakaknya Sylvie yang menculik istriku. Dengan gugup dan berat hati, Radit akhirnya menceritakan masalahnya kepada Dewa semuanya. Awalnya memang egonya cukup tinggi untuk tidak memberitahu Dewa, tapi kemudian tidak ada pilihan lain baginya selain berbagi cerita kepada Dewa. Dewa, kalau kau sudah tahu ada yang tidak baik di sana, kenapa kau izinkan dia jalan sendiri sih? Aku sudah lama tidak kontak dengan Sylvie, tapi tunggu dulu. Mungkin kau bisa mengecek suaminya. Handphoneku dan Alif terhubung dengan aplikasi Wish, sehingga kami bisa tahu lokasi satu sama lain. Ini kami lakukan untuk mempermudah pembagian tugas menunggu klinik di kampus. Mungkin kita bisa memanfaatkan ini. Semoga saja handphone Alif aktif. Radit, baiklah, coba hubungi dia, dan segeralah beri kabar padaku. Dewa, jangan memerintahku. Klik. Dengan sabar, Radit menunggu Dewa memberikan informasi. Tapi Dewa tak kunjung menelpon Radit. Hingga akhirnya, Radit tak sabar dan menelpon Dewa kembali. Dewa, apa kau tidak bisa menunggu sebentar? Radit, aku sudah menunggumu 5 menit. Kenapa lama sekali? Dewa, 5 menit kau bilang lama. Handphonenya tidak aktif. Terakhir kali aku melihat posisi handphonenya ada di kawasan Anyar. Radit, bisa kau kirimkan foto lokasi terakhirnya? Dewa, tentu saja. Aku juga akan segera ke lokasi itu. Kita lihat siapa yang lebih dulu bisa menyelamatkan Nada. Kalau dia memang ada di sana. Klik. Kurang ajar sekali dia. Bukannya dia sudah menikah. Lalu kenapa dia harus mengganggu istriku lagi? Dia juga sudah punya anak, kan? Walaupun kesal, Radit berusaha untuk menahan kemarahannya pada Dewa dan menunggu alamat yang dikirim oleh Dewa. Kita segera ke sana, Sandi. Tuan Muda, apa Anda yakin mereka akan membawa Nyonya Muda ke sana? Yang kita cek ini bukan lokasi Nyonya Muda berada, tapi lokasi suaminya Dr. Sylvie, kan? Aku tidak tahu, Sandi. Tapi itu satu-satunya petunjuk yang aku dapat sekarang. Apa kau ada ide lain yang dapat memberikan jalan keluar?
Radit yang sudah putus asa menatap ke wajah Sandi yang saat ini tidak jauh berbeda dengannya. Sedang putus asa, Sandi juga bingung harus melakukan apa, karena satu-satunya cara yaitu dengan CCTV. Tetap tidak membuahkan hasil. Mereka sudah mematikannya lebih dulu sebelum CCTV itu merekam kejadian hari ini. Kondisi ini sangat menjengkelkan bagi Radit dan Sandi. Mereka belum pernah ditipu oleh orang yang mereka ikuti seperti ini. Mohon maaf Tuan Muda, saya juga belum mendapatkan ide lain yang harus dilakukan. Tapi apa bisa kita bertanya pada orang tuanya? Tanya Sandi kemudian. Radit tentunya tahu kalau bertanya kepada Tante Mary bukan ide yang tepat. Apalagi Sean adalah anak Tante Mary. Insting orang tua pastinya melindungi anaknya. Dan ini yang meragukan dalam hati Radit kalau bertanya pada Tante Mary. Walaupun mungkin keraguannya salah. Kalau begitu siapkanlah mobil. Kita ke lokasi di Anyer sekarang. Mungkin ada petunjuk di sana yang bisa memberikan jawaban kemana mereka membawa istriku. Radit yang sudah pasrah tidak memiliki cara lain, kecuali mengikuti instingnya saja. Radit dan Sandi yang cukup hopeless, mau tidak mau mengikuti sinyal terakhir yang ada di handphone milik Alif. Ter. Handphone Sandi bergetar ketika mereka berada di dalam lift menuju ke lobi kantor. Sandi. Ada apa? Informan. Nyonya Viola bergerak ke arah Anyer, Tuan. Pria bule yang menangkap Nyonya Nada sudah membawa Nyonya Nada ke villa di pinggir pantai 2 jam lalu. Dan Nyonya Viola sudah hampir sampai di sana. Sandi. Hah? Apa kau serius? Wajah Sandi sudah setengah tidak percaya dengan informasi yang didapatnya saat ini. Informan. Tentu saja Tuan. Saya tidak mungkin menginformasikan sesuatu yang salah kepada Anda. Saat ini Nyonya Viola sudah menuju ke villa tersebut dengan mobil Mercedes-Benz miliknya. Bingo, aku masih memasang GPS di mobil itu. Gumam Sandi di dalam hatinya. Sandi, baiklah, kirimkan lokasinya padaku. Aku akan menuju tempat itu saat ini juga. Klik. Wajah Sandi kembali tersenyum sumringah. Ada apa? Kau mendapatkan kabar baik sehingga bisa tersenyum seperti itu di saat aku sedang panik sekarang. Radit sudah menunjukkan wajah tidak suka dengan senyuman Sandi yang begitu manis di hadapannya, yang saat ini sedang panik. Tuan Muda, apakah pemilik restoran yang ditemui oleh Nyonya Muda itu pria bule? Tanya Sandi untuk memastikan kepada Radit. Radit mengangguk. Memang kau tidak tahu? Dia adalah pria bule yang kau temui saat pertemuan berkebun ibuku di rumah Tante Mary. Waktu itu, dia bersama istriku memasukkan pupuk ke dalam pot. Apa kau lupa, Sandi?